Emang doyan nyinyirin orang. Cuma nggak kuladenin, males, nggak penting. Makan bang, ya dek. Ini apa, binatang? Apa ini? Kosongan. Iya, aku dikatanya bapak-bapak. Bapak-bapakan juga dia dibanding aku. Masa aku dikatain bapak-bapak? Emang bapak-bapakan siapa, guys? Bapakan aku apa bapak-bapakan dia? Aku dibilangnya bapak-bapak loh. Padahal kan aku mama-mama kan. Aku dibilangnya bapak-bapak. Aku loh kayak mama-mama. Bule aja nggak pernah ada yang tahu bilang aku arwor. Selalu bilangnya you from South America. Nah, kan berarti apa? Mama-mama cantik. Dia yang kayak bapak-bapak ngatain orang kayak bapak-bapak. Mukong. Lanjutannya sama singkong. Korla sama bapak-bapak. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Nanti fansnya ngamuk loh. Mau balik kapan? Belum tahu. Aku mau pulang kampung. Halo Kris Jenner, kok Kris Jenner, Jay? Keker dong aku. Enggak lah, aku nggak keker. Mana aja Kris Jenner. Cap Gome balik kan, Mak? Insya Allah balik. Ini aku mau balik, mau Natal balik. Habis itu nanti tahun baru kayaknya aku Singkawang aja deh. Aku pengen tahun baruan di Singkawang aja, mau kumpul sama keluarga aku, barbekyuan kan. Habis itu nanti Cap Gome balik lagi. Habis itu nanti Lebaran balik lagi. Soalnya udah enak, mau balik Singkawang udah ada bandara. Aku udah mau balik enak udah, nggak kayak dulu kan kita kalau mau terbang kan harus ke Pontianak dulu. Terus sekarang kan pesawat dari Bali ada langsung ke Pontianak. Udah enak, nggak transit dulu kan transitnya Surabaya lama lagi, baru ini sekarang langsung enak. Dari Jakarta ke Singkawang langsung. Kris Jenner mamanya ya? Caitlyn Jenner yang keker. Gak tahu guys. Soalnya aku bukan dari keluarga Jenner. Aku dari keluarga Kardashian. Kebanjiran tapi nggak naik separah kemarin. Separah yang tenggelam yang sampai sedada itu. Sampai masuk dalam kamarku. Gaby Kardashian ini, iya aku keluarga Kardashian. Aku bukan keluarga Jenner. Kau dari keluarga Popeye. Tapi guys kan, kemarin ada bule di Bali. Temong dia beyong dia. Sekali ngewong 5 jetong dia beyong. Mirip Popeye. Bener-bener mirip Popeye. Tahu kan kalau otot-ototnya, ininya, rahang-rahangnya, dagu-dagunya mirip Popeye, orang Rusia, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Ngomong sama dia capek pakai Google Translate. Ada dia di Bali dia. Mirip Popeye. Temong. Bener-bener temong. Beyong tapi cucok. Dia cucok beyong, 5 jetong dia beyong.
Gaby minus aja deh. Enggak. Enggak mau aku. Aku nggak ngefans sama Nicki Minaj. Lady Gaga aku mau. Aku ngefans sama Lady Gaga aja. Artis Hollywood aku yang cuma ngefans Lady Gaga sama Beyonce. That's it. Kalau untuk influencernya, aku ngefans sama Khloe, ini siapa? Adiknya Kim yang tinggi, Kourtney apa Khloe? Khloe kan, Khloe Kardashian. Paris Hilton juga aku ngefans. Suka aku, ramah dia. Aku nggak suka Kendall. Nggak suka aku Kendall. Kylie aku suka. Kylie aku suka tapi nggak yang suka-suka banget gitu. Bacanya Khloe, ya, Khloe Kardashian. Nanti mau masuk Wegom Kardashian. Aku dari rekrut kok, jadi bagian dari keluarga Kardashian. Namanya Wegom Kardashian. Udah launching, udah tanda tangan akte. Aku. Nggak sumbang Sumatera. Emang aku harus keluar. Guys, ini uangku aku nyumbang Sumatera. Kayak gitu. Guys, buat konten. Ini sumbanganku. Sekian juta ke Sumatera. Harus begitu. Nggak perlu keluar ya. Aku dari zaman dulu sedekah aku nggak pernah keluar. Yang follower lamaku di Igoy pasti tahu dari zaman dulu. Nggak butuh keluar. Aku ngebangunin rumah orang di Singkawang, rumah orang susah udah banyak. Kau boleh tanya di Singkawang itu ya sama orang-orang ya, orang-orang tahu aku ngebangunin rumah orang miskin, bukan aku ngatain orang miskin ya, rumah orang miskin yang benar-benar rumahnya nggak layak huni, aku bangunin, aku bagusin banyak. Nggak perlu aku keluar, nggak perlu aku buatin konten. Tapi di Singkawang orang pada tahu gitu loh. Mereka maunya mama pakai rompi, pikul beras kali. Iya, maunya kayak gitu kali ya. Aku pakai rompi, pikul beras, nenteng mie instan kayak gitu maunya. Gak perlu guys, aku bukan pemerintah, aku bukan pejabat, aku nggak butuh pencitraan, aku nggak butuh validasi ya. Kalau aku mau sedekah, aku tinggal sedekah. Aku nggak perlu dipinta, aku nggak perlu disuruh. Aku tahu ya, setiap bulan aku nggak pernah namanya lupa untuk sedekah. Walaupun aku nggak sedekah banyak pun, aku pasti kirim ke mamaku kayak 1 juta. Mah, 1 juta bagiin. Mamaku udah tahu tuh, karena kita udah ngedata siapa aja janda-janda yang tetangga dekat-dekat rumahku. Ada berapa anak yatim yang dekat-dekat rumahku. Kita bantu yang dekat-dekat rumah kita aja dulu, yang terlihat, yang kita udah tahu, udah jelas. Gitu kan, dia janda, kehidupannya kayak gimana, pekerjaannya apa, dia yatim piatu. Nggak perlu kita yang jauh-jauh kayak misalkan kayak aku di Bali, terus aku mau sedekahnya sampai kemana gitu. Yang gitu, yang harus keluar ngebantu orang yang jauh, yang nggak terlihat di lupuk mata. Sementara tetangga kita nih banyak yang susah. Lebih baik aku bantu tetanggaku dulu, aku utamain. Makasih Carlos. Iyalah, tetangga kita lebih banyak guys. Aku tuh tetanggaku, apalagi aku kan orang daerah ya. Aku orang daerah, orang kampung. Tetanggaku tuh nggak semuanya orang kaya. Nggak semuanya tetanggaku tuh orang kaya. Banyak yang dia janda, tinggal sendiri. Ada tuh belakang rumahku, dia cuma jualan ngayam, bikin ini loh, bikin tikar ayam, tikar daun ya, bikin tikar ayam kayak gitu. Terus ada lagi yang yang dia udah di yatim piatu, ditinggalin sama orang tuanya, dia tinggal hidup itu cuma 3 saudara di rumah. Itu yang fokusku tuh di situ-situ aja.
Makanya mamaku tahu, oh si ini loh kasihan, kata mamaku. Mama bapaknya udah meninggal, dia tinggal cuma 3 bersaudara. Aku bilang, "Ma, aku bilang kasih ya Mas, setiap bulan pokoknya didata. Kalau misalkan ini loh," kata mamaku, "dia janda kasihan, dia cuma kayak apa bikin tiker." Ya udah Ma, aku bilang data. Kasih pokoknya aku kirim misalkan kayak 1 juta atau 2 juta, cukup atau tidak, walaupun kayak cuma kebagian satu orang itu, satu rumah itu coba kebagian 200 ribu, yang penting kita ikhlas. Yang penting ikhlas guys. Sedekah itu kita nggak butuh pencitraan atau validasi harus banyak. Oh, aku sedekah 10 juta, terus keluar di sosial media, aku mau sedekah sekian juta. Nggak perlu. Kita mau sedekah 500 ribu pun atau 100 ribu pun, asal kita ikhlas ya sama orang yang tepat kita sedekah, itu insya Allah diterima amal kita. Aku nggak butuh validasi, aku cuma butuh amal ibadahku diterima sama yang di atas. Jangan nunggu kaya, bener, seadanya aja. Jangan maksain diri. Kalau emang kamu mampunya 1 juta, 1 juta. Kalau kamu mampunya cuma sedekah 100 ribu sebulan, sedekah, nggak apa-apa 100 ribu. Yang penting kamu ikhlas, yang penting ada niatnya. Gak usah maksain harus sedekah 10 juta, 5 juta, terus dipamerin validasi. Sementara kita harus takar kemampuan kita. Kita harus tahu ekonomi kita mampu nggak. Jangan kita sedekah 10 juta, terus besoknya kita sendiri nggak makan, terus besoknya orang tua kita habis beras. Jangan. Utamain dulu keluarga kamu yang inti. Jangan sampai orang tua kamu kelaparan, jangan sampai orang tua kamu kesusahan. Baru tetangga kita, baru keluarga inti kita. Keluarga kita nggak mungkin nggak ada yang susah, nggak mungkin. Sekaya apapun banyak orang di dunia ini, pasti keluarga ada 1-2 keluarganya itu hidupnya susah. Itu dulu dibantu, itu dulu ditolong. Asli sayang. Sedih belum bisa bahagiain ortu. Sayang, ngebahagiain orang tua itu nggak harus dengan bergelimang harta. Kamu sopan, kamu baik, kamu sayang, kamu jaga orang tua kamu, itu udah satu hal ngebahagiain orang tua kamu. Orang tua itu nggak pernah nuntut banyak, nggak pernah. Orang tuaku alhamdulillahnya nggak pernah nuntut aku guys, nggak pernah nuntut anak-anaknya. Wah, ganteng banget itu bule, ganteng banget, demi Allah, demi Rasulullah, ganteng banget guys. Tatoan ganteng banget. Kemana dia? Toilet pasti. Aku tuh ya, orang tuaku tuh nggak pernah minta, nggak pernah dikasih terima, nggak dikasih pun nggak pernah. Kirimin mama uang dong, mama nggak ada uang nih, kamu nggak ngirimin uang, beliin ini loh, nggak pernah guys. Alhamdulillahnya aku punya orang tua tuh, makanya aku bilang aku bersyukur banget punya orang tua yang nggak pernah ngerongrong anak-anaknya. Dikasih ada diterima, nggak dikasih pun nggak minta gitu. Jadi orang tua itu bukan yang kita harus uang buat dia bahagia, enggak. Kita nggak usah pulang. Kalau kita perantauan, kita nelpon aja dia udah senang. Mamaku tuh kalau udah aku nelpon, kita ngobrol tuh berjam-jam, bisa 2 jam, bisa 2 jam setengah, ngalor ngidul aja, kayak sambil aku makan, video call. Nanti dia cerita, kata mamaku kemarin ini udah meninggal loh. Jadi kayak cerita tuh yang benar cerita hari-hari, ini udah meninggal loh, kasihan. Misalkan kayak anaknya apa namanya, dia ninggalin anaknya gini. Si ini loh udah nggak kerja loh. Misalkan kayak si ini kapalnya rusak loh, kebalik, kena badai atau apa kayak gitu. Hal apapun yang diceritakan itu aja udah bikin mereka seneng, udah bikin mereka bahagia. Nggak perlu yang, "Mah, aku kirim uang ya." Udah, that's it. Mereka tuh cuma pengen tahu kabar kita, pengen dengar suara kita, pengen nanya kita tuh makan apa, enak nggak. Terus kita tanya mereka, "Udah makan belum? Makan apa hari ini? Masak apa hari ini?" Udah, sesimpel itu guys. Nggak besukin Niki kak, ngapain aku harus besukin Niki? Aku bukan temennya dia. Ngapain aku ngejenguk Niki? Aku bukan fansnya dia. Dia bukan idolaku. Dan aku bukan temannya dia. Aku hanya kenal. Ya, aku hanya kenal, bukan teman. Kalian harus bisa bedakan ya, mana teman, mana kenal, mana idola, mana fans.
Aku hanya kenal sama Niki, kita baik, kita nggak ada masalah. Cuma dia bukan idolaku, aku bukan fansnya, dan aku bukan temennya. Jadi untuk apa aku buang-buang waktuku untuk ngebesuk orang yang bukan temanku? Kalau Isa Sega mantan temanku. Nah, aku nggak pernah bilang Isa Sega bukan temanku ya. Isa Sega mantan temanku. Tapi kita udah nggak berteman lagi. Dulu kenal Niki di mana kak? Adalah. Intinya aku kenal Niki dari sebelum dia jadi artis. Kak Gaby kasih kata-kata semangat dong buat aku. Guys, semangat itu bukan dari kata-kata. Semangat itu bukan dari kata-kata. Semangat itu dari sini. Dari hati kalian. Yakin dulu. Jangan kalian pikir aku hahaha terus aku kayak bahagia terus. Aku gak punya masalah, guys. Semua manusia di dunia ini punya masalah hidup. Cuma balik lagi, dia bisa menunjukkan atau dia bisa menyembunyikan. Kalau aku tipe yang aku bisa nyimpen semua masalahku. Aku bukan tipe orang yang kalau punya masalah posting kayak sedih, aku butuh uang, aku lagi ini enggak. Karena nggak penting jadi bahan ketawaan orang yang ada. Aku punya masalah, aku berpikir gimana cara menyelesaikan masalahku ya, gimana ya solusinya apa ya, kayak gitu. Jadi nyemangatin itu bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari hati kalian sendiri. Kalau hati kalian aja nggak bisa nyemangatin diri kalian sendiri, gimana kalian mau terima kata-kata dari orang lain? Kalau aku memang tipe nggak bisa ini masalahku, guys. Aku nggak bisa nge-share masalahku karena aku ini kan banyak dikenal sama orang. Di saat aku nge-share masalahku, orang yang nggak suka sama aku akan menertawakanku, akan tepuk tangan paling kenceng. Nah, jadi aku berpikir, ya untuk apa aku share masalahku di sosial media? Untuk orang lain banyak tahu, gitu kan? Nggak penting, nggak dapat solusi apapun juga, gitu loh, di saat orang lain tahu. Lebih baik aku menyelesaikan masalahku dengan caraku sendiri, atau aku cerita ya sama orang-orang terdekatku aja, gitu. Bener, kayak sekarang aku habis ditipu sama orang, baru aja habis ditipu, nggak banyak sih, cuma hampir 10 juta gitu kan. Cuma aku ngerasa kayak energiku sama waktuku yang sia-sia. Aku lillahi ta'ala, aku ikhlas. Aku ditipu hampir 10 juta, aku lillahi ta'ala, aku ikhlas. Aku nggak pernah ya udah kok aku ditipu nih, karena aku ditipu hampir 1 miliar pun udah pernah, guys. Cuma aku ngerasa kayak waktuku gitu loh, aku capek, aku bela-belain ke Jakarta, ternyata aku dapat hasil yang nothing gitu kan. Makanya ini aku mau terbang ke KL. Jadi aku mau terbang ke KL. Ya Allah, sayang Bilkis anjing. Jadi aku nih mau terbang ke KL, abis ke KL aku rencana entah mau ke China atau mau ke Bangkok, belum tahu. Jadi aku terbang dulu ke KL 3 hari karena aku udah berapa tahun nggak pernah ke KL. Habis itu nanti aku tinggal cek tiket kemana yang murah. Kalau ke China lebih murah ya aku mungkin ke China. Kalau misalkan ke Thailand lebih murah ya mungkin ke Thailand. Kalau ke Vietnam lebih murah ya mungkin ke Vietnam. Sesimpel itu udah. Aku udah males. Aku malas too much drama, malas memikirkan hal-hal bodoh yang buang energiku. Lebih baik aku ya udah, aku enjoy dengan hidupku aja. Aku mau makan apa tinggal makan. Aku mau jalan kemana tinggal cek tiket, jalan pergi. Ya Allah sayangi Bilkis, ya Allah lindungi Bilkis, ya Allah saya doakan Bilkis, ya Allah apalagi tuh ujungnya, ya Allah Bilkis. Bener, keluarkan liriknya, aku yang nyanyi. Aku nggak tahu liriknya. Keluarkan liriknya. Cepat keluarkan liriknya, aku nggak tahu liriknya. Kok nggak ada kalian yang ngetik lirik? Sudah lama sekali nggak lihat Kak Gaby.
dari jualan di Bali dulunya kan. Ya Allah lindungi Gebi, amin. Ya Allah sayangi Gebi, ya Allah jaga Gebi, ya Allah sehatkan Gebi, amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Ada apa sih Kak dengan Bilqis? Aku nggak tahu, FYP ku pun orang-orang kayak begitu. Ya Allah lindungi Bilqis, yang Ayu Ting Ting kan. Tapi bagus loh guys, itu tuh kita sholawat untuk orang-orang yang kita sayangin. Itu bagus loh. Kayak mama aku ngajarin aku tuh setiap hari tuh kalau bisa zikir. Makanya aku bawa tuh mana ya dalam ini. Aku beli cincin untuk apa? Untuk zikir. Jadi kalau kata mamaku, kalau misalkan lagi lagi stres, lagi capek, lagi kayak ngerasa kayak dunia tuh nggak adil, kata mamaku zikir aja, kata mamaku kayak astagfirullah. Kayak gitu aja 100 kali, kata mamaku, udah itu pasti tenang. Bener guys, mamaku tuh kayak gitu tiap hari sampai dia aku beliin cincin zikir, karena dia kan sebelumnya kan pakai tasbih. Kalau tasbih kan capek, jadi dia aku beliin cincin zikir. Aku bawa tuh kemana-mana. Sholawat bagus loh, sholawat itu. Kak, alhamdulillah aku temennya Kak Alma udah tambah halo. Iya, aku asli Singkawang. Makasih ya. Mak nanti napak tilas di KL, iya ya. Aku napak tilas ya. Tempat-tempat dulu zaman aku ngelontong di KL, ya kan. Zaman aku dikejar-kejar sama Polela di KL. Kejar-kejaran kayak Zero apa James Bond 007 008 James Bond apa sih 007 apa ya James Bond. Kejar-kejaran kami paham polesong, umpet-umpetan. Ingat aku terus langsung 007 ya. Terus lari pergi ngumpet di gay bar. Aku napak tilas ya. Tapi aku nggak lama, aku cuma pengen makan durian Musang King. Karena kalau di Indonesia durian Musang King mahal banget, nggak masuk akal, sampai sejuta lebih. Mending makan di KL. Di KL durian Musang King satu biji besar kayak gini paling kayak cuma 150 ringgit, 500 ribuan. Kenyang, puas. Bali banjir, Kamak banjir. Always be yourself ya Kak. Always sayang. Mak bisa ke Thailand nggak? Katanya lagi perang. Nggak perang. Orang ada SEA Games. Ada SEA Games Indonesia tuh banyak dapat gold. Dapat gold Indonesia banyak. Skateboard apa semuanya baru itu kan menang, dia dapat gold. Aku mau ke KL sayang. Mak kenapa ke band nggak tahu. Di KL kenal Bang Ius nggak? Enggak. Baju kakak beli di mana? Ini beli di Bangkok, murah, nyaman dipakainya. Ini aku beli 70.000, lupa aku. Pokoknya 200, nggak nyampe 200 baht, 170 baht. 100 baht aja 50. Pokoknya 170 apa 180 baht gitu kemana aku beli. Nggak nyampe 100.000. Enak dipakai, bahannya bagus.
Enggak sesak sama sekali tuh bahannya tuh. Ah, bahannya tuh straight banget melar, tapi langsung balik, kan? Bagus banget bahannya. Suka aku, suka aku. Nah kali aku makan adem, ya adem banget. Kenal Stasia Boer nggak kak? Of course honey. I know her. She is my friend. Even not close friend right now anymore, but she's still my friend. Before we are close friend, but right now it's not. Just a good friend. Because I don't want have a close friend. I don't want to say anything about like that, but if you follow me on Igoy, it's a long time ago. I have a drama with them in USA. So they are make a group inside the group. So I don't want making drama anymore with them because I want to be happy. I want enjoy with my life. So I don't care what they do, what they what they don't like about me or anything. I'm still be myself. I don't care. Tupperware ya kak. Ompreng dalam ompreng. Apa tuh? Sakit hati banget kalau temen bikin grup sendiri khusus ngomongin kita. Yes, that's right. It's mine. Kalian bayangin aja, kita ada di grup yang sama. Tiba-tiba mereka bikin grup lain lagi yang gak dimasukin cuma aku sama Yuke. Aku sama Yuke yang gak dimasukin. Terus di dalam grup itu yang dibahas cuma aku dan Yuke, yang diomongin aku dan Yuke. Sepanjang grup itu aku dan Yuke terus. Akhirnya pas di saat mereka berantem semuanya dalam isi grup itu terbongkar semuanya, mereka sendiri yang ngebongkar. Makanya aku udah cukup deh gitu. Aku tetap berteman sama mereka semua, cuma udah nggak mau baik lagi, udah nggak mau yang you my bestie, we are close friend. No, they are just my friend but not a close friend anymore. Oh, Tupperware Group namanya. Oke gitu mak ceritanya. Iya, aku udah gak mau lagi guys. Aku udah enough lah. Enough dengan drama-drama gak penting. Itu wasting time, wasting energy. Aku happy dengan gengku yang di Bali. Yang di Bali yang kita sahabatan udah hampir 10 tahun, ada yang hampir 8 tahun, ada yang hampir 6 tahun, yang gak pernah ada drama. Karena kita juga punya kehidupan masing-masing. Jadi di saat kalau misalkan kita mau ngumpul, kita tinggal di grup, ngumpul yuk. Di rumah siapa? Ngumpul. Kalau misalkan ngumpul tanggal segini, oh gak bisa, aku ada family time. Oh aku ada ini. Ya udah, kita ganti hari, kapan gitu. Hidup itu ngapain? Kebanyakan drama tuh yang tinggal di luar negeri guys. Beneran deh. Rata-rata yang tinggal di luar negeri itu drama. Nggak ke Bangkok, mak ini aku mau ke KL, tapi aku belum tahu abis dari KL-nya aku mau ke Bangkok atau ke China. Masih galau. Mak kangen bubur Manado nggak sih? Kangen. Tapi yang enak tuh Oli yang bikin. Enak banget ya kalau bikin. Kalau lagi main ada bedanya nggak? Desahan cowok bule dan cowok lokal nggak ada lah, namanya desahan sama aja. Mana ada desahan yang berbeda? Karena dia bule, karena dia lokal. Kecuali yang ngewong kaus manusia sama hantu, baru bisa dibedain. Kalau manusia kalau hantu kayak gitu. Sama-sama manusia mana ada bedanya.
Iya kan? Kecuali kau di Ewong sama genderuwo, baru beda suaranya, desanya. Masih sama-sama manusia, apa yang bedanya? Ngomong pun suaranya sama kayak manusia juga. Ngewong pun pakai kenti juga. Sama aja nya. Boarding jam berapa? Masih lama, jam 5. Ewong Eke Sima, ih coya. Keinget buru Manado, ya kan? Oli enak bikin buru Manadonya. Ada mak ngewong pakai kalau coy. Gaby di Bali ya. I live in Bali, but right now I'm not in Bali. I'm outside Bali. I'm in Jakarta right now. I wanna fly to Kuala Lumpur for like 2 or 3 days, and after that maybe I wanna going to Thailand or going to China. But I'm still thinking about that because I need to find it promo ticket for flight. Yes, which is I want to traveling a long time, so I need to prepare everything, so I don't want to spend a lot of money for holiday. Ya, jujur nggak? Cucok nggak bahasa Inggrisku? Cucok nggak? Cucok nggak bahasa Inggrisku, kan? Lulusan SD nih. Lulusan SD bisa keliling dunia. Lulusan SD bisa bahasa Inggris. Lulusan SD bisa mempekerjakan banyak orang. Lulusan SD bisa punya banyak usaha. Ke Cina nggak pakai visa transit aja. 13 hari, tapi kamu harus ada kota selanjutnya. Akulah paten lulusan SMA jadi bondon coy. Mau dong. Niat guys. Yang penting ada niat. Ada niat, ada usaha. Mau belajar. Nggak perlu title kita tinggi-tinggi. Nggak perlu harus sarjana ini, sarjana itu, sarjana hono. Banyak kok sarjana yang nggak punya pekerjaan, yang nganggur. Realistis aja, kan? Banyak kok yang lulusan SD atau nggak lulus SD bisa mempekerjakan sarjana. Banyak. Segala sesuatu itu ada niat, ada kemauan, mau belajar. Kalau aku suka belajar guys, aku nggak suka belajar nulis, baca kayak aku lebih suka belajar kayak sama orang-orang yang pintar. Makanya aku suka berteman sama orang pintar. Aku berteman, makanya teman-temanku tuh banyak orang Chinese. Aku suka belajar dari mereka. Jadi aku belajar dari mereka aja, aku tahu oh kayak gini bisnis, oh kayak gini cara hitung-hitungan. Terus belajar bahasa Inggris. Aku berteman sama teman-temanku yang jago bahasa Inggris. Di saat aku nggak tahu, aku nanya gitu loh. Bilang ini apa ya? Ini benar nggak penyebutannya kayak begini? Kayak gitu. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Di saat kalian gengsi, di saat kalian malu, ya kalian nggak akan bisa apa-apa. Implan PDKG berapa cc? Aku 600. Aku mau belajar jadi suami kamu. Maaf sayang, aku nggak terima orang Indonesia kecuali kamu kaya. Aku realistis aja. Aku nggak terima cowok Asia kecuali kaya. Ya, realistis aja sayang. Aku nggak mau hidup miskin. Aku realistis aja. Aku mau uangku banyak. Aku mau kaya raya. Aku mau uangku nggak berseri. Jadi aku nggak mau hidup miskin. Jadi realistis aja. Mak,
tapi udah ada calon suami orang luar. Pacar ada, yang deket ada. Kalau bilang calon suami, aku sadar diri, aku siapa. Aku bukan perempuan asli, ya. Kalaupun misalkan ada laki-laki yang menerima aku apa adanya, mau nikahin aku, ya aku mau aja, asal dia ada duitnya. Kalaupun cuma emang kayak kita pacaran aja, ewong-ewongan, terus aku dapat hasil juga, dapat duta juga, ya aku juga, mau aja gitu loh. Ya udah, aku let it go aja, let it go, kayak gitu aja. Sesimpel itu guys. Aku nggak mau ribetin hidupku, capek tahu. Aku nih udah tua, aku udah 40 tahun. Jadi aku udah nggak mau ngeribetin hidupku. Aku sekarang itu pengennya itu hidup itu enjoy aja, hidup bahagia, nggak stres, nggak sedih, nggak banyak pikiran, nggak banyak drama. Punya suami CEO aja kak, duitnya nggak berseri, nggak jamin sayang. Kalau dia pelit percuma aja. Mau CEO kek, CEI kek, CIO kek, C apa kek, CDEFG kek. Kalau emang dia pelit, ya percuma. Cari pasangan itu yang royal, bukan CEO. Percuma mau CEO, CFG, CDAJ, si Ono, si Pitung, si apa gitu kan. Percuma. Kalau dia pelit, ya percuma. Apa yang kalian dapatkan dari pacaran sama CEO? Aku pun CEO-nya, bukan CEO lagi aku owner. Jadi nggak penting, yang penting royal. Sekarang itu nggak perlu cari dia punya company apa, kayak punya company, si CEO punya apa, tabungan dia triliunan, dia bilioner. Kalau pelit percuma. Carilah pasangan yang royal dan loyal. Realistis aja guys, hidup butuh uang, realistis. Ya kan? Ngapain? Cari yang kaya-kaya. Banyak kok yang kaya-kaya. Tapi pelit, nggak mau aku. Ngapain? Pelit-pelit terus kita dikekang. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak bisa. Ngapain? Lebih baik aku single. Lebih baik aku nggak punya pasangan. Aku pun bisa kerja sendiri, aku pun bisa cari uang sendiri, walaupun yang nggak bisa sekaya pasangan kita gitu kan. Tapi kan kita nggak dikekang. Kalau dengan mau kondom mau nggak kak? Oh, alergi sayang, langsung ichi kimochi langsung. Aku kalau sama mau kondom langsung ichi kimochi sayang, ya. Nggak bisa dede Gaby nggak bisa. Kalau sama mau kondom langsung ichi kimochi, nggak bisa. Takut sama mau kondom itu, takut banget. Langsung gatal-gatal kayak kudisan gitu kalau sama mau kondo. Split bill aja langsung kayak kudisan, langsung gatel sama cowok yang pengen split bill. Nggak bisa dede. Kalau mau kondo tapi enak dan cakep, nggak penting sayang. Mau nyari yang enak dan cakep bisa langsung buka aja Tinder. Sesimpel itu. Banyak di situ pilihan. Mau bentukan kayak apa? Ada semua di situ. Mau cokan gini ada semua. Ya, kau buka aja dating app. Nggak penting ganteng itu. Yang penting duit yang penting. Nggak penting mau ganteng kayak kau, mau gedong kayak kau, mau endul kayak kau, kalau nggak ada duitnya alergi sayang. Badan dede langsung ichi kimochi, langsung gatel badan dede Gaby, kayak kudis rasanya.
Kenapa nggak keluar negeri aja kak? Nggak ada uang sayang, bayarin lah tiketnya. Nggak penting merem melek. Aku merem melek aja bisa dibeyong. Aku dapat kenti endul merem melek aja aku dibeyong. Sekali di ewong aja 5 jetong paling murse. Dibikin endul, dibikin merem melek, dikasih duta lagi. Coba. Terus aku harus sama Mokondo yang geretongan. Hah? Sorry, nggak sayang. Ya. Sorry. Maaf sayang. Aku duduk cantik aja di bar. Cowok berdatangan beliin aku minum. Berdatangan cowok mau ngajak aku pergi. Jadi ngapain aku gretongan cuma mau dapat endul. Aku dapat endul merem melek, mata hitamku hilang pun aku dapat duta. Dapat duta aku. Di ewong di beyong. Paling kecil 5 jeti. Emang gak malu? Ngapain malu? Kan gak ngajak emak lu. Emang gue lagi ngelontong gue ngajak emak lu? Kan enggak. Gue ngelontong sendiri. Badan gue, gue, ngol gue. Kan gak ngajak emak lu. Kecuali gue ngajak emak lu. Emak lu yang udah keriput, udah kayak nenong-nenong gitu kan. Terus gue dandanin. Ini kan enggak. Gue sendiri yang pergi. Ngapain malu? Kecuali gua ngelon-lon, gua minjam wewe emak lu. Ibu punya wewe ibu lah gitu. Gua ewong sana sini gitu kan. Baru gua malu. Ini kan enggak. Wewe gue. Mau gue. Ya kan? Kenapa harus malu? Duitnya enak sayang. Duitnya enak, nggak perlu malu. Selagi duitnya enak, jangan malu sayang. Ya, hidup butuh makan. Realistis aja. Hidup butuh makan, ya. Tempat tinggal harus dibayar, token listrik harus diisi, ya. Rekening harus berisi. Holiday ke luar negeri harus beli tiket. Realistis. Jadi ngapain malu? Selagi kita nggak ngerugiin orang, ya kan? Iya nggak? Aku tinggal di Seminyak sayang. Duitnya enak, dosanya enak juga sayang. Dosa itu nggak pandang bulu. Ustadz aja banyak yang berdosa. Yang berhijab aja, Inara Rusli aja berdosa. Ya, Jule aja berdosa. Nisa Sabian aja berdosa. Jadi jangan ngomongin dosa. Dosa nggak pandang bulu sayang. Ya, dosa nggak pandang bulu. Jadi jangan pikir ngelontong berdosa. Enggak semuanya. Ya, dosa itu nggak pandang bulu. Dosa tanggung masing-masing, bener sayang. Simpanse Garden tapi punya bener 100%. Roti cane ini kalau udah dingin nggak enak ya, nggak endul. Bener tuh, bener. Komen kalian bener. Mereka pikir dosa itu cuma makan bebong kak, ya kan? Singkongnya kurang endulita ayamun. Jadi kakak kan misalnya Simpanse Gadun, kak ada biaya Bronong juga enggak sayang. Aku alergi sama Mokondo. Ichi kimochi. Ichi kimochi aku sama Mokondo. Maaf ya.
Maaf ya Mokondo ya, jangan tersinggung loh ya. Walaupun kata-kataku menyinggung kalian ya, maaf ya. Jangan ambil hati ya, ambil ampela aja sendiri sayang di rumah makan Padang. Maaf soalnya ichi kimochi sama Mokondo, maaf ya. Ampura, ampura aing. Udah terlalu sakit dengan Mokondo. Aku nggak pernah guys, seumur hidup aku nggak pernah sama Mokondo. Seumur hidup. Aku tuh sama laki paling pelit. Tapi kalau sama teman-temanku, ya sama keluarga aku, mau apa? Ayo makan. Kalau aku ada duit, ayo makan. Makan apa? Makan apa? Makan apa? Enggak. Aku lebih baik habis uangku sama orang-orang yang aku sayang. Sama karyawanku, sama sahabat-sahabatku, sama teman-teman dekatku, sama keluargaku. Aku lebih baik habis uangku sama mereka. Nggak mau aku habisin duit sama laki. Aku paling pelit sama laki-laki, paling pelit aku. Dari zaman dulu kau boleh tanya Eji, tanya semua yang dekat sama aku, tanya sama WD, tanya sama Udun, tanya sama Marisa. Nggak pernah seumur hidup aku nafkahin laki. Laki-laki ngajak aku dinner, terus pas tiba-tiba pas mau bayar biar minta split bill aja, langsung ku blok, cut off, blok. Anti aku anti banget sama Mokondo. Daripada aku nafkahin laki, ngasih laki makan, mau ngapain? Lebih baik aku beliin makku beras, ya kan? Mak mau makan apa? Pergi sana ke restoran makan enak, kirimin makku duit, ya kan? Kirimin ponakanku, mau jajan apa? Mau beli apa? Kirimin ponakanku duit. Mau ngapain? Ngapain kita ngasih laki-laki uang? Ya, jiwa pemalas mereka jangan dibikin manja. Mereka laki-laki, mereka harus mengerti namanya tanggung jawab. Mereka harus bekerja, jangan malas. Mereka harus tahu menggunakan fungsi dari kaki dan tangan mereka. Ya, mereka bukan orang cacat. Mereka nggak buntung. Mereka bisa bekerja, mereka punya tenaga. Biar mereka belajar bagaimana cara hidup, cara bertanggung jawab, cara mendapatkan uang. Jangan dimanjain, Mokondo itu pemalas. Banyak itu, banyak banget. Enong-enong ya di Jakarta ya. Merantau dari kampung, pergi ke Jakarta dari nama Siti menjadi namanya Angel. Jadi enong-enong, terus mereka dipegang sama Jenny, terus ngelontong. Ada uang miara brandy. Mokondonya tinggal ngekos bareng dia. Nah dia oce pergi nyumpain temong, dapat duta, nanti pulang ke rumah buat ngasih makan lekongnya dia, nanti buat beliin shoppingin lekongnya dia, berondongnya dia, nanti buat party sama berondongnya dia. Banyak banget di kota-kota besar. Nggak di kota besar aja sih, di daerah-daerah juga banyak kayak gitu. Banyak. Giliran putih dikit pengen dipanggil Cece, ya kan? Padahal namanya Siti Maimunah, pengennya dipanggil Cece. Muko bentuk Cece apa sih kanjeng? Aku aja nggak ada keturunan Dayak aja, ada darah Cina aja nggak mau dipanggil Cece, ya. Koko Cece. Nama kau aja Siti Maimunah, Siti Maisaroh, Saodah. Mau dipanggilnya Cece. Muko putih, hasil suntikan putih sama hasil body lotion kayak dempul aja. Cece, iya ya, Cece mau pulang dulu. Ada Cece ngantuk. Nanti pergi sama Cece ya. Padahal body lotion dia nempel di baju hitam, nempel semua di baju orang. Body lotion dia. Saking dempulnya body lotion, pengennya dipanggil Cece. Bentuk
Iya kan? Merek apa body lotionnya? Merek-merek yang ini, yang tone up apa namanya, tone up racikan body lotionnya. Memang cece kok. Cece apa anjing? Cece halu kau. Cece halu. Ece bukan cece, iya bener. Ece pengennya dipanggil cece. Nanti di make upin ala Korea, oriental. Eyeshadow putih semua. Eyeshadow putih, di sini kasih concealer tebal. Terus eyeshadow dari sini nih, pink sampai ke sini. Untung aja soplennya nggak pakai soplen putih, biar putih semuanya. Eyeliner di tajamin kayak gini, nggak pakai bulu mata biar mata kelihatan sipit. Terus mau dipanggilnya cece, body lotionnya dempul. Gitu gelendotan sama laki. Pulang itu laki ke rumah, baju hitamnya body lotion semua nempel. Emang begitu. Itu fakta loh, aku ngomong fakta loh. Iya kan? Iya kan? Iya loh, aku ngomong fakta loh. Jangan tersinggung ya, maaf ya Cece. Cece maaf ya Cece. Hampura aing Cece. Jangan tersinggung ya Cece. Hampura. Koko ngomong fakta aja Cece ya. Koko cuma bicara fakta, hampura Cece. Hampuranya. Hampura aingnya. Aduh, aku mau minum tapi takut nyembur guys. Taruh dulu. Aku nggak bisa minum, aku takut nyembur. Nanti aja lah, takut nyembur aku. Takut nyembur Koko lagi minum. Kutuk Lara weh. Siapa aja lah, bukan nyindir Kutuk Lara. Siapa aja. Siapa aja yang gila-gila dipanggil Cece. Mak, tips biar percaya diri dan memastikan cantik itu gak harus kulit putih. Percaya diri itu dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Harus dari diri kalian sendiri sayang. Ada orang yang gembala badannya, tapi dia berani pakai tank top, berani pakai hot pants. Karena apa? Dia percaya diri, dia yakin dia cantik. Kita kalau mau nunggu orang muji kita cantik 1001, kapan lagi? Kita harus bisa muji diri kita sendiri. Berdiri depan kaca, aku cantik kok, kulitku bagus kok, kulitku mahal kok, gitu. Kalian harus bisa memotivasi diri kalian sendiri. Jangan tunggu orang lain. Kayak aku kan warwerwon, tapi aku selalu muji, oh aku perempuan kok. Aku selalu memindset aku seperti itu. Aku perempuan kok, aku cantik kok. Kayak gitu aja, udah sesimpel itu. Di saat kita udah dandan ya, kita udah dandan. Ih cantik banget ya aku ya. Kita puji diri kita sendiri di depan kaca. Cantik banget ya gue ya. Ih muka gue cantik banget ya. Ih body gue bagus banget ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Percaya diri itu dari kita sendiri, bukan dari mulut orang lain.
Kalau misalkan kayak ada orang muji kita, itu bonus. Kak nggak ikut MGI All Star, nggak bisa ngabisin duit, nggak mungkin place juga, nggak mungkin menang juga. Bayar lisensinya 100 juta, 5.000 USD. Mau ngapain aku join. Kalau ada yang sponsor aku mau, misalkan mak join mak, ku sponsorin, ku bayarin lisensinya, mau banget aku. Kalau nyari sponsor gaun gampang, tinggal telepon anakku si Reza buatin gaun, udah tuh jadi tuh. National Costume tinggal telepon Inggi sponsor National Costume, jadi tuh. Bayar lisensinya ini 100 juta. Kalau ada yang mau, mak aku punya brand atau aku punya ini, aku sponsorin kau daftar, tapi sepanjang event atau apa kau promosiin produkku, cus DM aku. Mau aku. Kalau pakai uangku pribadi enggak lah guys. 100 juta sayang banget. Udah mau lebaran lagi. Mana eventnya dekat lebaran, ya kan? Lebaran aku nggak cukup 50, nggak cukup 100 juta. Lebaran pulang kampung. Tiket pesawat mahal, belum THR, belum beli baju lebaran semua keluarga besarku. Belum tetek bangek hono ini hunu. Enggak lah, lebih baik uangnya kuputarin untuk modal bisnis lagi, tabungin. Udah mau lebaran, aku keluarga besar guys. Lebaran aku nggak cukup 50 juta kalau mudik, nggak cukup 50 juta. Tiket pesawat 5 juta udah pasti nggak lari, PP ya kan, 5 juta nggak mungkin lari. Sampai nanti buat THR, buat bikin kue di rumah, ngasih ponakan, beliin baju mereka semuanya, ponakanku, ipar-iparku, omku, tanteku. Gak mungkin cukup 50 juta. Aku setiap pulang itu lebaran itu 70 juta, 80 juta. Sekarang hidup mikirnya jangka panjang ya mak. Iya, karena untuk apa gitu loh. Aku udah gak butuh panggung guys. Aku udah punya panggungku. Orang banyak kenal aku, orang banyak tahu aku nggak butuh panggung itu. Kecuali kalau aku belum dikenal orang, aku masih merintis karirku untuk dikenal orang, mungkin aku akan mau kan untuk validasi supaya orang tahu aku, supaya orang kenal aku. Ini kan udah banyak orang kenal aku, udah banyak orang tahu aku. Aku nggak butuh panggung itu. Aku cuma butuh uang. Butuh uang, realistis saja aku butuh uang yang banyak. Butuh uang banget aku. Ada nggak yang mau money laundry? Ada yang mau money laundry? Cus lah invest sama aku. Mak kampungnya di mana? Di Singkawang. Iya kan? Ada nggak di sini yang nonton aku? Istri pejabat, atau yang uangnya uang kayak gitu kan, mau money laundry, siap nampung bisnis, invest ke aku putarin lagi duit kalian. Ada kalian yang pendapatan kalian uang siluman, aman nggak? Aman lah, aku punya company, bisnisku jalan. Aku punya produk yang udah terjual ribuan piece. Ngapain takut? Hidupku loh, semua orang tahu di sosial media, apapun setiap hari ku share. Kan? Uang siluman, uang hasil ngepet, uang hasil nuyul. DM ya. DM aja kalau mau, DM di Igoy ya. Kita putarin. Siap aku guys, siap aku. Dari uang tuyul, uang jin, uang hantu, ku jadiin jadi uang manusia. Kan? Ya kan? Gap, kamu pernah ke dokter syaraf badan kamu gerak? Emang dari dulu, dari kecil udah pernah ke dokter syaraf.
bukan kena syaraf, emang aku udah kebiasaan dari kecil. Aku tuh tanganku suka bergerak, badanku ini suka bergerak, tetongku suka aku bergerakin, perutku dulu ya. Kalau aku zaman kecil-kecil ya, dibonceng mama aku pakai motor, aku kan peluk kayak gini kan, nempel kan. Mama aku tuh sering marah, perutmu apa sih, kata mamaku, perutmu ini kenapa sih bergerak-gerak, katanya. Perutku suka gini kayak tek tek tek, suka bergerak-gerak. Mamaku kegelian karena perutku kan nempel kan. Kalau meluk mamaku kayak gini kan nempel kan, perutku kayak gini kan, bergerak-gerak sendiri perutku. Aku nggak tahu, aku udah pernah ke dokter saraf. Kata dokter saraf nggak ada saraf kejepit atau apa, memang dari kecil. Aku nggak tahu kenapa, karena mungkin aku terlalu aktif dari kecil, suka joget, suka apa, jadinya kayak badanku kayak pengen bergerak sendiri aja. Apalagi habis ngopi, kalau habis ngopi kayak gini, aku tuh ngomongku lancar, otakku jalan, tanganku bergerak terus, pengennya bergerak kayak aku. Makanya kalau aku lagi meeting, aku suka ngopi. Meeting aku harus ngopi. Jadi kayak aku ngomong tuh aku suka dengan pergerakan tangan, kayak ngomong ya gini kayak gitu. Jadinya kayak apa namanya, otakku tuh mencair sampai ke badanku, sampai ke tanganku gitu kan, sampai ke rekeningku kayak gitu. Penuh energi ya, Mak. Iya, karena aku habis ngopi juga nih. Udah habis gelas kopi. Ekspresif gitu, Mak. Kalian iya. Kalau meeting, aku nggak kena kopi, otakku lemot, guys. Aku harus dengerin orang dulu, benar-benar aku dengerin dulu, tarik napas dulu, baru aku bisa jawab. Tapi kalau misalkan aku minum kopi, orang ngobrol nggak nyampe kayak 1 menit 2 menit, aku langsung plek, aku udah tahu apa yang aku harus jawab kayak gitu. Aku pengen sekolah lagi, guys. Kalau kan aku kan SMP sampai kelas 2 ya. SMP aku sekolah sampai kelas 2, berarti aku harus ngambil paket apa? Paket B kan? Paket B baru aku ambil paket C kan? Ya nggak sih? Dulu lipo lengan di mana mah enggak, aku nggak pernah lipo. Paket B terus C. Iya, aku mau sekolah lagi, guys. Aku mau ambil ijazah SMA, terus aku mau kuliah. Aku mau ngambil hukum sama lawyer. Aku mau jadi lawyer, terus aku mau bantu orang-orang yang susah, yang nggak bisa mampu bayar lawyer, sama war yang punya kasus sama hukum. Aku mau bantu buat mereka. Omku yang lawyer bilang, kau itu bisa jadi lawyer, kau tuh pintar katanya. Kau sekolah nanti ku bantu katanya. Kau sekolah dulu, lulusan kejar paket B, kejar paket dulu, abis itu kau kuliah nanti di kampus kan ada saudaraku juga tuh yang ngajar kan di kampus, dia pengacara kan. Nanti kau masuk ke kampus dia bilang kayak gitu kan, sekolah lagi, abis itu magangnya di kantor om. Jadi aku disuruh magang di kantor omku. Aku pengen banget aku jadi lawyer. Kuliah kelas karyawan aja, terus jadi apa? Jadi karyawan? Nggak mau aku jadi karyawan. Kalau kelas jadi karyawan, aku nggak usah sekolah aja. Sekarang aja aku lulusan SD aja aku bisa jadi bos. Kalau sekolah kelas karyawan terus aku jadi karyawan, nggak mau. Ngapain aku jadi karyawan? Sekarang aja aku lulusan SD aja aku bisa punya banyak karyawan, bisa punya company. Terus aku sekolah, kuliah, terus aku jadi karyawan. Nggak mau lah. Aku nggak mau jadi karyawan. Kelas karyawan tuh maksudnya jamnya fleksibel, nggak kayak gitu. Ngambil kelas kuliahnya. Berarti kuliahnya seminggu masuk berapa kali? Itu seminggu masuk berapa kali kayak gitu kuliahnya? Sekali, 2 kali. Tapi masuk nggak ya aku lawyer ya? Otakku nyampe nggak ya? Bisa 3 kali, bisa ya? Aku rencana insya Allah mau pindah, guys. Aku mudah-mudahan ya, kalian aminkan ya, aku mau pulang Kalimantan karena mamaku kan udah tua. Mamaku tinggal di rumah sendiri. Jadi rencana tuh aku tahun depan itu insya Allah aku mau pulang ke Kalimantan. Aku mau tinggal di rumah lagi, ngurus mamaku,
kuliahnya di Singkawang aja, udah kayak gitu, fokus bisnisku di sana, kantor jadi pindah di sana, tapi bisnisku tetap di Bali ada, biar adikku, biar si Ola yang handle gitu loh. Jadi aku tinggal di Singkawang aja, kalau misalkan mau ke Bali ya liburan gitu loh, bukan tinggal lagi. Kasihan guys, mamaku tuh udah tua terus tinggal sendiri di rumah, bener-bener definisi dia tinggal sendiri di rumah. Kuliah 4 tahun. 4 tahun? Lama kali ya 4 tahun ya. Terus aku lulus jadi lawyer aku umur 50. Papa mana? Bapakku udah meninggal. Cepat. 3,5 tahun, Mak. 3,5 tahun ya? Nggak berasa 4 tahun. Apalagi kelas karyawan. Iya. Adikku tuh Ola tuh sarjana hukum guys. Cuma dia harus ngambil lawyer lagi, tapi dia nggak mau. Dia tuh, lah aku bilang ambil lawyer lah ya. Ya lah, aku bilang jadi lawyer. Enggak kak katanya. Udahlah, capek Ola. Jadi dia ngehandle keuanganku. Jadi uang itu semuanya dipegang sama dia. Semua bisnisku under companyku tuh Ola yang handle semua. Padahal dia sarjana hukum. Kalau karena memang basicnya dia nggak ada di situ. Kalau aku memang aku mau ngebantu orang. Pengen aku jadi lawyer. Oh, kuliah online juga bisa. Kalau kejar paket itu berapa lama sih? Kayak paket B, paket C itu berapa lama? Paket cepet Pak, setahun. Oh 6 bulan. Oke lah 6 bulan. Itu kita ikut ujiannya pas anak-anak SMP ujian ya? Kita ikut ujiannya pas anak SMP ujian juga gitu? Iya, aku mau kejar paket. Kemana aku udah konsultasi sama kakak iparku kan guru. Udah konsultasi sama dia, memang disuruh juga, iya ambil paket aja, dibilang biar dapat ijazah. Nanti kalau misalkan kau bingung mau ngisi soal atau apa, nanti ku ajarin katanya. Karena iparku kan guru guys. Ponakanku juga kuliah ngambil ini, dia ngambil guru. Udah rame orang. Berisik. Terbuka aja Magep. Universitas terbuka ya, itu online kan? Online kan itu kan? Aku kalau jadi aku pindah ke Kalimantan, aku kuliahnya di Singkawang aja, kalau nggak kuliah di Pontianak. UT aja itu. Oh, UT itu online ya? Berarti aku balik dulu lah, aku ngurus paket dulu. Semangat sekolahnya Mak nanti, amin. Doain, pokoknya doain aja. Pokoknya doanya yang terbaik aja. Seperti asa. Oh, Santi juga ikut universitas. Oh. Kayaknya udah mau boarding nih guys. Aku buka bill dulu. Amin, makasih doanya. Guys, bantu follow ya. Yang nonton ini follow ya, nanti ini akun baruku, bantu follow, nanti aku bakal sering live, bakal sering live aku ya. Nanti aku napak tilas di KL, ini kan aku mau ke KL nih, aku napak tilas nanti hotel-hotel tempat aku dulu ngelontong, pokoknya aku napak tilas, aku buatin konten, terus aku live terus. Nanti aku live sambil napak tilas, boleh juga kayak gitu. Ke KL dulu, dari KL nanti belum tahu mau ke Bangkok atau ke China, masih galau. Aku masih galau, nanti santai-santai aja lah. Aku lagi nggak sibuk. Akunnya banyak banget, nggak ada banyak banget, cuma ini. Yang lama ke band. Mau nyalek emang enggak, aku nggak mau jadi pejabat guys. Aku nggak tertarik jadi pejabat. Aku tuh udah pernah di Pinang. Ya, dulu aku pernah di Pinang sama salah satu partai, mau dibayarin ngambil paket, buat tembak paket, Mas minta bill ya.
terus disuruh masuk partainya dia, aku nggak mau, nggak tertarik sama sekali di partai, nggak mau aku. Di partai itu jahat banget, serem. Bisa saja mah udah aman bener. Nggak mau aku masuk politik. Nggak mau aku mau jadi lawyer, itu cita-citaku. Aku mau jadi lawyer, terus aku ngebantu war yang punya kesandung masalah hukum. Aku mau ngebantu orang miskin, orang yang nggak punya uang yang mampu bayar lawyer. Aku mau bantu mereka. Jadi aku mau jadi lawyer bukan untuk memperkaya diri. Aku mau jadi lawyer benar-benar untuk ngebantu orang susah, sama ngebantu kaumku, ngebantu komunitasku tanpa perlu dibayar. Bisa pakai keys? Iya. Tercapai ya, amin. Amin ya robbal alamin. Karena kan kasihan guys, banyak kayak komunitasku itu kayak diremehkan, mereka nggak dianggap gitu loh kalau berurusan sama hukum. Terus banyak orang-orang susah itu, aku kasihan yang mereka nggak bisa sama sekali bayar lawyer gitu loh. Jadi aku pengennya kayak begitu. Silakan. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Semoga disegerakan, amin. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kalian doakan aja. Pokoknya aku ini balik Singkawang nanti. Aku kemarin udah telepon mamaku, aku bilang aku mau ngambil paket. Terus kakak iparku juga support, abangku semuanya support. Jadi aku mau ngambil paket dulu, balik ngurus gimana caranya, data-datanya semuanya. Guys, kita sambil jalan ke ini ya, ke ruang tunggu, ke gate-ku. Karena udah mau 4:30. Flightku jam 5. Boardingku jam 4:30 kalau nggak salah. Kuliah di mana? Itu aja tadi UT ya. Aku mau kuliah di UT aja lah. Universitas terbuka aja. Ya kan? Yang masih bisa santai. Amin, makasih doanya. Jadi kuliahnya masih bisa santai. Nanti kalau wisuda info dekat rumahku. Oh, wisudanya di mana? Wisudanya di Jakarta. Mau kemana kak? Aku mau ke KL. Oh kaget. Masnya nggak ngelakson nih. Anjir kaget banget aku guys. Hampir mau ditabrak aku. Kalau ditabrak silikonku apa nggak babak belur? Oh, kutuntut dia kalau silikonku babak belur. Mas, body saya ini yang buat udah meninggal ya. Siapa yang mau benerin body saya kalau babak belur? Tabrak lagi kak. Iya kan? Bodiku ini peninggalan sejarah. Yang buat udah meninggal ya. Prasasti. Silikon prasasti. Mana sih gitu? Silikon prasasti ya, peninggalan sejarah. Jadi yang buat itu udah metong guys. Jadi kalau babak belur kayak mana? Ya kan? Body prasasti. Oh, di Pondok Cabe. Terus dicabe-cabein kita. Wisudanya di Pondok Cabe, terus disuruh makan cabe. Apa dicabe-cabein mulut yang lantam-lantam? Iya. Body langka ya kak, iya kan? Mana gate 1? Oh ini.
Iya, dicabai-cabein. Ntar ya, aku tanya dulu ya. Mas, ke Kuala Lumpur gate 1 mana ya? Oh ini ya, makasih ya. Ntar ya guys, aku mau nyari toilet. Toilet. Cabe-cabean wisuda di Pondok Cabe. Kok bisa iya? Mana tadi bule tadi tuh ya? Ada bule ganteng kali loh. Penku ewong dia. Aku udah nggak ngewong-ngewong nih guys, seminggu aku nggak ngewong-ngewong. Main di ewong. Nanti cari aja di KL ya kan. Di KL kita ngewong-ngewong. Ngewong sama Rohingya. Ya kan, sama Bangla kita ngewong. Iya Allah ya Allah. Ngewong sama Bangla. Iya. Oh ini. Udahlah ya. Capek kali aku ngomong sama kalian, nggak ada faedahnya. Duduk sini dulu lah. Capek aku ngomong sama kalian, nggak ada faedah. Bangla bau nggak mak? Ada yang bau, ada yang enggak sih, tapi kebanyakan bau. Jangan off ke aku, mau kencing, mau ke toilet. Kayak mana ke toilet sambil live? Yang ada nanti ke ban lagi akunku. Guys, aku habis minum kopi. Kopinya kok kayak strong kali ya. Aku harus ngoceh, harus jalan, harus bergerak. Pengen joget aku rasanya. Habis ngopi soalnya ini. Kopi tarik tadi aku minum. Sambil ngecas lah ya. Udah mau ini juga ini. Mana ya? Oh di sini. Kita ngecas di sinilah. Nanti ada kencingnya udah mau naik pesawat aja. Lari keliling landasan. Anjing. Kau pikir aku lagi bule? Kau pikir aku lagi lihat sikap? Apa nih bule? Jahe. Bawa sajadah dia. Bawa sajadah dia. Berarti orang muslim ini bulenya. Bule muslim dia. Bawa sajadah. Dingin kali Dingin kali guys. Kok pantesan AC-nya sini aja kena panas. Dingin kali, nggak kuat. Oh airbong. Buruan pakai mukena mak. Coya. Dingin kali. Boarding. Oh boarding. Udahlah guys. Udah dulu ya. Aku mau ke toilet, boarding aku. Ya. Boarding, nanti lowbat ini. Udah dulu ya, nanti aku live lagi. Follow ya. Nanti aku live lagi kalau udah sampai di KL. Bye.